Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarafad wa yadna hadatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Teman-teman, apa kabar semuanya? Baik, kembali lagi bersama saya di channel Amir saja ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang sebuah 4 macam amalan, di mana amalan ini ketika kita rutin mengerjakannya, siap-siap saja kita akan dikejar-kejar oleh rezeki. Baik teman-teman, namun sebelum kita lanjut ya, sebagaimana biasa, sebelum kita lanjut ke inti pembahasan, jadi teman-teman yang baru bergabung ya di channel ini, silakan di subscribe, di like, di komen ya, dan share video ini sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya, biar teman-teman kita yang lain mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah dari apa yang kita dengar, apa yang kita kerjakan. Baik teman-teman, kita langsung saja ke inti pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah teman-teman, kami sering sampaikan bahwa setiap permasalahan itu, setiap satu permasalahan Allah membarenginya dengan beribu-ribu bahkan berjuta-juta solusi atau jalan keluar, atau yang sering kita sebut adalah dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Satu permasalahan, satu masalah, Allah akan barengi itu masalah dengan berjuta-juta solusi, jalan keluar, dan kemudahan bagi kita yang peka, bagi kita yang mengerti tentang apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah teman-teman, untuk mencapai itu semua agar kita lebih paham, lebih mengerti tentang masalah yang kita dapatkan pada saat itu, dan mudah-mudahan juga kita tidak akan pernah mendapatkan masalah problemnya teman-teman. Itu harapan kita semua. Nah tapi untuk mengantisipasi, menjaga-jaga untuk sedia payung sebelum datangnya hujan, jadi kami ingin berbagi amalan, yang dimana amalan ini cuma 4 saja teman-teman ya. 4 kita amalkan, insya Allah dengan kita aktif istiqomah mengamalkan yang 4 ini, maka siap-siap saja kita akan terus-menerus dikejar rezeki. Baik, yang pertama teman-teman, yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah kita sering-sering berwudu, alias menjaga diri kita dari menjaga diri atau dawamul wudu lah, selalu suci, dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci teman-teman, kita harus dawamul wudu, tetap menjaga kesucian diri kita dari najis, hadas teman-teman. Nah, jika kita wudu kita batal, maka segeralah ambil air wudu. Jika kita bersentuhan sama orang yang lain jenis ataupun yang bukan mahram dengan kita, segeralah berwudu dan berwudu terus, berwudu. Dan jangan lupa sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat atau sholat sunat wudu. Jika tidak memungkinkan untuk kita sholat wudu, maka tidak apa-apa, nggak usah sholat. Tapi yang paling penting ini dulu ya. Ini dulu teman-teman, harus dawamul wudu, tetap bersuci, tetap dalam keadaan suci. Nah, itu teman-teman yang pertama. Yang kedua adalah setelah kita berwudu, lalu kita banyak membersihkan diri kita dari hadas kecil, dan juga harus kita bersihkan batin kita. Kita harus bersihkan batin kita, yaitu berupa dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan noda kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Terserah teman-teman, mau yang lebih pendek, mau yang panjang, silahkan istighfarnya pakai yang mana-mana saja. Insya Allah baik, Allah akan memanfaatkan kita semua. Rasulullah SAW saja, manusia yang paling mulia, manusia yang maksum, manusia yang tidak punya dosa, bahkan surga untuk dia, untuk beliau Allah ciptakan surga itu, juga beristighfar sebanyak 100 kali sehari semalam teman-teman. Bayangkan, Rasulullah, Nabi kita, ini Nabi, Rasul, surga dijamin, bahkan surga untuk beliau, tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, surga tidak mungkin dicapai. Bahkan surga itu ya antara surga dan neraka lah. Tidak mau beristighfar, nauzubillah min dzalik.
Itu yang kedua teman-teman ya. Yang ketiga adalah kita memperbanyak membaca doanya Nabi Yunus yang berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena doa ini adalah yang akan mengantarkan mengeluarkan kita dari setiap solusi atau setiap permasalahan-permasalahan yang akan kita dapat hadapi ke depannya. Ataupun sekarang kita lagi mendapatkan permasalahan, memperbanyaklah baca doa Nabi Yunus tersebut. Nah, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kesulitan kita. Itu yang ketiga teman-teman. Nah, sekarang yang keempat ini juga harus yang lebih penting juga, ini juga penting teman-teman ya. Yang keempat ini penting sekali untuk kita sama-sama kerjakan dan amalkan setiap hari dan istiqomahkan, yaitu memperbanyak membaca sholawat. Nah teman-teman, tahu nggak teman-teman, sholawat itu adalah kunci dari setiap permasalahan. Selawatlah apapun masalahnya insya Allah beres. Itulah yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Itu selawat itu adalah kunci daripada setiap permasalahan atau setiap urusan. Berselawatlah ya. Kita berselawat sekali, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Jangankan Allah berselawat memberikan kita rahmat sebanyak 10 kali, itu 10 lipat teman-teman. Satu macam rahmat saja Allah kasih kepada kita, maka kita tidak akan pernah merasakan kegaduhan, kekacauan, kegelisahan dalam hidup kita. Itu teman-teman, bagaimana dengan 10 selawat? Allah berselawat 10 kali kepada kita. Bagaimana dengan 100 kali Allah berselawat dengan kita? Bagaimana dengan 1000 kali Allah berselawat dengan kita atau berkata rahmat? Masya Allah, tabarakallah. Maka yakin tidak akan pernah ditimpa kesusahan bagi orang-orang yang gemar berselawat itu. Hatinya akan tenang, kalem, enjoy, santai. Dia menikmati hidupnya tanpa penuh beban dan sebagainya. Walaupun punya masalah tapi nikmat rasanya. Dia menikmati masalahnya, dia menikmati semua perkara-perkara yang menimpa dirinya, baik itu dalam keadaan negatif lebih-lebih positif. Nah itu teman-teman, jangan ketika kita punya masalah kita ribut sekali, ributnya minta ampun, di sana sini kita curhat, sana sini kita beritahu teman-teman kita bahwa kita susah, kita galau dan sebagainya. Jangan. Tapi ketika kita punya nikmat, kita punya kebahagiaan, diam-diam saja, nikmati diri sendiri saja, nikmati. Jangan seperti itu. Lebih baik kita harus berbicara lebar, menceritakan kebahagiaan kita daripada kita menceritakan kesusahan kita. Maka tatkala kita menceritakan kebahagiaan kita, kenikmatan kita pada orang, maka insya Allah akan tergoyahkan, akan terbawa hati kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu poinnya teman-teman. Jadi yang pertama, sering-sering berwudu atau doa berwudu, istighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak doanya Nabi Yunus, dan juga memperbanyak sholawat. Insya Allah segala hajat, segala solusi permasalahan rezeki kita akan terus-menerus menghampiri kita, akan terus-terus mengajar kita. Usahlah kerja teman-teman, usah kerja keras, ya, kerja santai sajalah, kerja nikmat santai, sambil jalan saja, kerja sambil kerja, sambil berselawat, beristighfar, berwudu, tapi itu dulu. Jangan memaksa diri untuk bekerja untuk demi kehidupan kita teman-teman. Ya bekerjalah, kita bekerja seolah-olah kita hidup. Bekerjalah untuk dunia kita seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Tapi bekerjalah untuk akhirat kita seolah-olah besok kita akan meninggal dunia teman-teman. Jadi bekerja silahkan, bekerja. Tapi jangan lupa besok kita akan mati, ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Spiritual juga harus teman-teman, harus itu. Jangan ibaratnya kita punya makanan teman-teman, nasi saja, ini nasi, makanan pokok kita nasi, tapi tidak ada sayur mayurnya. Ada sayur mayurnya tapi tidak ada bumbunya, tidak ada penyedap rasanya, kan tidak enak teman-teman. Itulah ibaratnya kita mau makan sayurnya banyak tapi sayurnya tanpa ada rempah-rempahnya, tanpa ada ragi, tanpa ada lada, tanpa ada pokoknya penyedap rasa, pengenak rasa itu tidak ada, maka tidak enak rasanya kita makan. Ya, kita kerja tapi enggak spiritual,
ya bukan salah sih, tapi hilaf lah. Kita hilaf teman-teman. Jadi semuanya harus seimbang ya, antara kerja keras dan juga doa ikhtiar kita dan juga amal-amalan yang seyogianya akan membuat kita menjadi lebih tenang, lebih kalem, lebih enjoy, lebih menikmati hidup kita teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini saja ya video kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal barokah dan juga banyak. Memberikan kita keturunan yang alim, soleh, solehat. Memberikan kita kesehatan, memberikan kita keafiatan, memberikan kita kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling penting adalah semoga kita istiqomah dalam iman, dalam Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.